Terus kalau pemuritan? Nah, kita itu Ini, rumah ini? ya, enggak satu lagi. Oh, Ini. Ya. ibadahnya di sini nih. Iya. Nih. Jadi sini muat berapa orang emang? 50-an lah. Di sini nih. Iya. Terus kalau kereta lewat gimana? Kita sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel Debat Panas, channel yang menyajikan seputar dunia debat yang panas dan cadas. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan gereja Murtadin sepeninggal Saifuddin Ibrahim ya. Kita tahu pendeta besar Saifuddin adalah salah satu penggagas yang namanya gereja Murtadin. Ya, gereja yang isinya kebanyakan orang-orang yang murtad ya, yang keluar dari Islam dan menjadi oten-oten. Ya, sepeninggal si Saifuddin tentu saja gereja Murtadin ini jadi ya tidak terurus, ya tidak terurus. Bahkan saya kemarin sudah membuat satu konten di channel HMC ya. Di HMC saya sudah bahas bahwa ya ada kemungkinan gereja Murtadinnya Saifuddin itu bakal dijual. Ya, bakal dijual salah-salah. Terus bagaimana ini kelanjutan dari nasib para murtadin kalau begitu? Kalau sempat tidak ada lagi gereja tempat mereka bernaung, tempat mereka bisa mencari dukungan ya, terutama donasi. Ya tentu saja tongkat estafet tersebut langsung disambut ya, walaupun tidak mau diserahkan sama Saifuddin, tetapi direbut atau disambut ya, diambil secara paksa oleh Risuli Lubis. Ya. Diambil oleh Risuli Lubis, walaupun Risuli Lubis atau pendeta Risuli Lubis ini tidak mendapatkan mandat atau menerima perintah, ya nggak menerima tongkat estafet tersebut dari Saifuddin. Tapi pendeta Risuli Lubis berencana untuk mendirikan gereja Murtadin sendiri. Ya mantap nih ya. Iya, mantap sekali nih pendeta Risuli Lubis ini ya. Dia juga nggak mau ketinggalan. Kalau sebelumnya donasi nggak mau ketinggalan, kali ini gereja Murtadin dia nggak mau ketinggalan juga. Tapi dia nggak mengambil atau men-take over gerejanya si Saifuddin. Dia berencana mendirikan sendiri. Ya, kalau si Risuli Lubis ini, dia akan mendirikan sendiri gereja Murtadin yang berbeda tentunya. Beda konsep, beda semua ya. Dari yang didirikan oleh Saifuddin. Dia nggak mau sama-sama gitu. Kalau sama-sama kali nanti dikira orang meniru. Udah gerejanya pun sama-sama gereja Murtadin, masa tempatnya, caranya semua sama. Ya, ketahuan nanti kan. Nanti fans-fansnya Risuli Lubis ini pasti marah gitu. Wah, janganlah Pak, masa kita niru-niru Saifuddin terus. Punya inilah cara sendiri, gaya sendiri ya, dalam menyampaikan, dalam melakukan perjuangannya. Dan Risuli Lubis ini melakukan perjuangan yang nggak biasa. Gereja Murtadinnya luar biasa ini. Ini baru pertama ini. Nah, saya salut nih dengan Risuli Lubis nih. Terobosan-terobosannya mantap, ciamis. Ya, terobosannya mantap. Agak beda dengan pendeta-pendeta yang udah ada. Dia agak out of the box. Nah, saya suka nih. Memang Risuli Lubis ini terkenal dengan ide-ide yang aneh. Ya, kalau sebelumnya dulu dia pertama kali terkenal karena suka mendatangi rumah-rumah warga dan memaksakan orang untuk menjadi oten ya, masuk ke rumah orang, masuk ke kebun orang, paksain orang jadi oten, doain orang jadi oten ya. Terus yang kedua, dia sok-sok ikutan mukjizat ya, menyembuhkan orang di tengah jalan, meniru apa yang dilakukan Andi Simon. Baru beralih profesi lagi menjadi peliput atau wartawan yang meliput kasus KC ya, jadi wartawan. Nah, sekarang kasus KC udah selesai, dia cari lagi nih kegiatan baru. Ya, cari lagi kegiatan baru. Ya, salah satunya adalah mendirikan gereja Murtadin. Nah, ini keren nih, si Risuli Lubis ini. Dia terus berinovasi ya, terus berinovasi supaya tetap eksis. Mantap, pertahankan Pak Risuli Lubis ya. Oke, bagaimana gereja Murtadin versinya Risuli Lubis? Teman-teman saksikan dulu cuplikan atau video dari Risuli Lubis tentang gereja Murtadinnya. Selamat menyaksikan. Ini pelayanan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Ini kali nih ya, kali. Karena kali ini. Kali. Sini banyak jiwa-jiwa. Oh, masuk ke dalam. Masuk ke dalam.
masuk ke dalam. Di rel kereta ya? Nah, kalau kita ibadah di sini, kalau Ah. pemuritan di atas. Oh, ibadah di sini. Ini tempatnya kita pakai tenda, Pak. Ini ibadah rel kereta sini. Iya. Oh, Tenda, oh. kayu semua. Terus kalau pemuritan Nah, kita itu. ini, rumah ini. Ya, enggak satu lagi. Oh, ini. Iya. Ibadahnya di sini nih. Iya. Nih. Jadi sini muat berapa orang emang? 50-an lah. Di sini nih. Iya. Terus kalau kereta lewat gimana? Kita sudah ada pengawas satu orang di sana, petugas kita Oh, untuk mengantisipasi. oh. Pakai bangku nggak? Tidak, masih ada apa terpal-terpal bekas lah. Oh, iya iya iya. Ayo Om, Oma, ayo Om, ibadah. Itu pakai apa aja berarti ya? Sana di atas. Iya iya. Nah ini, Lagian gue lupa bawa itu. Ini kan? ini kita Di mobil ada. Ini. udah renovasi. Ada di sini? Sampai Oh, ada. itu bocor semua. Pakai besi apa? Iya. Baja. Ini, Iya. ini dulu hancur. Direnovasi. Pakai besi. Pakai baja ringan itu. Baja ringan. Karena bocor-bocor kita badai. Iya. Tahan, jadi satu dari pelan-pelan Oh gitu. Terus kita masuknya dari mana? dari samping lagi. Oh, dari samping lagi. Ini arah keretanya. Iya. Kita dari sini masuknya. Iya. Gue lupa bawa tongkatnya. Orang udah kumpul ya? Tapi saya ke toilet dulu ya. Ah, Terbatas itu. iya iya. Nah, saya ke toilet ya, tapi di dalam jangan ini. Nah, ini ya. Ah, ya, sudah. Ya, pelan-pelan Pak. Ini ada masak ayam ya? Hah? Kaki ayam, Pak. Kaki ayam. Hati-hati. Kaki ayam, Pak. Woi. Di sini rumahnya. Gue lupa nih. Iya, iya, iya. Ini namanya sholat kecil. Oh, begitu. Wah, Ini rumahnya di sini semua nih. Iya. Ada separuh di sini, separuh. Sini. Ya, yang kontrak. Enggak, memang tinggal di sini semua. Ya. Oh. Coba deh kontrakan ini. Mas. Ini tinggal berapa orang segini? Di sini dua orang. Hah? Dua orang. Dua orang. Ada empat orang. Empat di. Semua sama ya? Ya, ada anak-anak. Ah, iya. Enggak, modelnya semua sama kamar. Berapa kamar ini? Banyak. Ada berapa kamar? Dua, empat. Ini ngontrak atau Kontrak. Hah? Ini, Pak. Duknya 4 yawa ini. Duknya dari yawa. Anak Terus masak gimana ini? Masak di sini. Di sini tidur berapa orang sini? Kadang tiga, dia kalau punya anak. Terus ini kontraknya sama siapa? Ketepatan Pak yang punya rumah ini warga baru Lubis Oh gitu, mana orangnya? di Depok. Yang ini, yang dari apa? Murtadin ada? Murtadin. Nah, ada yang dari maksudnya dari Muslim. Oh, bersaksi kenapa? Kok bisa? Kesaksian coba. Kok bisa ikut Yesus gimana? tes, tes. Ah. Ah, coba. Kok bisa ikut Yesus gimana? Tahun 99 pendeta. Terus? Saya lagi itu sedang belajar kekristenan. Iya. Nah, pada satu saat
Mungkin saya salah makan. Mungkin makanan yang dikasih encim itu tetangga mungkin sudah mau basi. Cuman karena saya lapar, itu saya makan aja gitu kan. Nah, malamnya tuh mulai kira-kira jam 9 kalau nggak salah. Wah, pertama di perut dulu. Ya. Ke belakang mungkin 15 atau 16 kali, saya lupa. Iya. Wah, keringat dingin. Waduh, dari kepala sampai kaki seperti dipukulin palu godam. Iya. Waduh, kasur saya sudah seperti kolam renang. Iya. Karena keringat, nggak karu-karuan. Saya bilang, pendeta, saya nggak minta sama yang namanya itu. Saya minta Tuhan Yesus, kalau Engkau ingin saya hidup, mau dipakai, tolong sembuhkan saya. Kalau enggak ya ambil aja, jangan begini. Saya nggak mau begini, menyusahkan. Oh gitu ya, oke. Jadi nanti saya akan memulai ya tentang pengenalan akan Allah untuk kita bisa jelaskan khususnya kepada orang-orang yang belum percaya, khususnya kaum Kedar Nebayot. Kan mereka bilang, loh, Tuhan kalian kok 3? Tuhan kok bisa mati? Ya kan? Terus yang membangkitkan Tuhan siapa? Kan itu. Ustadz itu kan di sosmed begitu tuh. Ya kan? Artinya ya terserah perspektif orang melihat mereka. Kalau mereka dianggap menghujat, ya menghujat. Tapi kalau kita perspektifnya, cara pandangnya melihat mereka karena nggak paham, ya kita kasih paham. Contoh dulu yang sering saya kantor tuh, Ustadz Sani Munir udah meninggal. Ustadz Moko Ginta, ketik aja di YouTube saya, Moko Ginta versus Subis, udah meninggal semua. Artinya kita harus bisa menjelaskan Tuhan kita itu siapa, gimana. Kok di perjanjian lama kok nggak ada, kok di perjanjian baru kok Tuhan nampak, kan begitu. Itu kita harus bisa jelaskan kepada mereka yang pertama rasional juga, yang kedua ada ayatnya, secara redaksi ada ayatnya, ini lo buktinya, ini lo buktinya ya. Tetapi karena hari ini ya, karena tadi kita ada banyak kesaksian, saya mau tahu dulu ya kondisi di sini seperti apa, kan gitu. Terus Pak, jadi saya rasa hari ini ya, yang bisa saya sampaikan sederhana dulu ya. Allah kita itu roh. Amin. Ya, itulah roh yang melayang-layang di Kejadian itu. Ya kan? Itulah yang Yesus bilang Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ya, itu harus dari situ dulu. Allah itu tidak boleh tidak roh, harus roh. Dan Allah itu tidak bisa 3, 4, 5, harus esa, harus 1. Nah, itu yang Alkitab katakan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, hai orang Israel, sembahlah Tuhan Allah itu esa. Sema Israel Adonai Elehunu Adonai Ehad. Jadi Tuhan itu satu ya, esa. Terus itu diulangi lagi di dalam diulangi lagi di perjanjian baru. Contohnya misalnya ya, di perjanjian baru Yesus sendiri bilang begini di Markus 12 ya. Markus 12. Tadi saya harusnya bawa ada kitab yang besar ya. Jadi ya, Markus 12 di sini dikatakan ayat yang ke-29 ya. Markus 12 ayat 29. Siapa yang bisa cepat-cepat baca? Saya hanya ngomong-ngomong. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Ya gitu, ya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi Yesus sendiri mengajarkan, hai orang Israel, Allah itu adalah esa. Waktu itu Yesus dicobai oleh ahli Taurat orang Farisi. Ya.
di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kami cakap Kami cakap. menanggung segala perkara. Menanggung segala perkara. Karena Karena tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya. Jadi saya tadi ya dengar waktu ngomong radikal kalian ragu ya. Radikal itu dari kata radik. Radik itu artinya memegang teguh. Cuma kata radikal ini digunakan oleh kelompok tertentu yang ngebum-ngebum, sehingga kata radikal ini di mata hukum, di mata polisi jelek. Tapi kalau dari akar kata radikal itu tidak jelek. Kalau kita radikal kepada Yesus artinya tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Amin. Kalau kita radikal kepada Yesus, Alkitab bilang ampunilah orang yang memusuhi engkau. Kalau kita radikal kepada Yesus, katanya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi berbuat baiklah kepada semua orang. Amin. Berarti kan bagus dong? Iya, tapi ketika kata radikal ini digunakan oleh oknum tertentu, ini yang berbahaya. Tapi kalau yang gunakan pengikut Yesus, kita radikal Amen. kepada Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jadi Anda tadi kulihat saudara agak ragu ngomong itu. Iya, saya aja yang memberitakannya nanti gak ragu ya. Saya berhadapan dengan semua petugas dan segala macam ya. Tuhan memberkati kita semua. Oke. Haleluya. Saya balik ya. Baik, Pak. Oke, Tuhan berkati oke ya. Ayo duduk lah ya. Oh ya. Kita Mungkin kita mau doa makan dulu ya. Oh gitu. Ya. Bu Ros, ayo bawa dalam doa makan kita, Bu Ros. Ya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Engkau telah berkati kami semua dengan firman-Mu yang disampaikan hamba-Nya Tuhan Yesus. Pakailah hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi Tuhan, Ya, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah Tuhan Yesus. Ya, Engkau lindungi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima berkat-Mu. Makan dan minuman lindungilah semua supaya menjadi berkat buat tubuh kami Tuhan Amen. Yesus. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya ya. Ya. Ayo, Bapak. Iya, silakan Glenn. Mau makan? Iya, saya nanti mau makan mereka. Ya. Saya nanti aja soalnya panas hari. Ya, saya minum. Lampunya aja. Iya, iya. Iya, saya nggak makan ya. Ayo adik, Panas. Oh, terima aja nanti mau dimakan dia. makan di mobil. Oh, ada ya. Air minum aja, air minum. Ya, Bu. Ya. Iya, mantap kali kan? Ini baru mantap ini kreatif pendeta seperti ini. Jangan seperti pendeta-pendeta lain niru sana niru sini, ya pelihara janda, ya, belum lagi rudal Salome, itu kan nggak bagus gitu. Ngapain lah buat-buat gituan ya? Kayak Rasul Lubis ini berkarya dia. Ya, sekarang saking mantapnya dia bahkan ingin mendirikan gereja Murtadin di samping rel kereta api. Bayangkan di samping rel kereta api yang sebelumnya mereka itu ibadahnya terbuka ya. Kalau dilihat kan itu mereka tuh ibadah cuma naruh kursi di jalan gitu kan, di tanah, di pekarangan samping rel. Nanti ke depannya Rasul Lubis mau sekatin. Ya, dia mau sekatin, mau dijadikan gereja Murtadin di sana. Cuman yang jadi masalah adalah saya bingung ini. Ya, itu bukannya tanah PTKA itu ya. Memangnya boleh dirikan bangunan di samping rel seperti itu? Kan itu punya PTKA tanahnya. Sedangkan penduduk yang di sana aja seharusnya ya, nampaknya itu nggak boleh itu. Ya, nampaknya nggak boleh itu tinggal di sana itu. Itu kan PTKA punya tanah itu. Setahu saya 10 atau berapa meter dari rel kereta api, itu semua tanahnya PTKA. Ya, 10 atau 20 meter dari kereta api itu. Biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau mau didirikan gereja Murtadin saya nggak tahu juga. Tapi kalau semi permanen ya boleh lah ya. Kasihan nih, biar Rasul Lubis nampak perjuangannya. Dan ini jenius. Cara seperti ini jenius gitu kan. Dia tunjukkan nih prosesnya. Inilah gereja Murtadin. Dari nggak punya apa-apa, hanya di pinggir rel kereta api, kita buat dari dengan bahan seadanya gitu kan. Paling pakai triplek doang atau pakai apa yang bahannya murah-murah. Dari situ bisa galang donasi. Itu yang paling penting.
ya, dengan buat dari murah, galang donasi. Kami serba kekurangan, ya, dengan menunjukkan kemiskinan, menunjukkan kesedihan gitu kan, bahwa mereka ini susah gitu. Baru orang mau donasi. Kalau kamu pamer-pamer kayak Saipudin, orang juga susah gitu mau donasi. Apalagi kalau pamerkannya itu jalan-jalan ke kasino gitu kan. Jalan-jalan ke kasino, tapi donasi minta. Main judi pula di sana lagi. Ya orang nggak mau kasih. Orang pasti malas transfer. Tapi kalau si Risuli Lubis ini pintar. Kami mau gereja Murtadin. Tapi saya cuma punya duit sekian untuk bangun seadanya. Kalau teman-teman mau bangun yang lebih mewah, donasi lah lebih banyak. Ya, donasi lebih banyak. Biar kami pindah, jangan di tanah PTKA lagi. Biar kami bisa beli tanah sendiri, bangun sendiri bangunan yang megah. Bangunan yang tidak kalah sama Saipudin punya. Ya, Saipudin itu kan 4 lantai bangunannya. 2 ruko, 4 lantai. Maka Risuli Lubis bisa nih punya alasan untuk meminta kepada para oten-oten paukersnya juga untuk berdonasi kepada dirinya sehingga dia bisa beli tanah, bisa bangun gereja yang megah untuk para murtadin. Mantap ini kan, ada nih jemaatnya, inilah jemaatnya nih. Dulu mereka Islam gitu kan. Mereka orang susah, tinggal di samping rel kereta api, dan berkat mengikut Yesus, mereka menjadi kaya raya, menjadi sukses. Mantap gitu kan. Jadi ada selling point-nya. Yang pertama selling point-nya ini jemaatnya ada. Nampak ada jemaatnya ya. Yang kedua jemaatnya orang-orang susah. Jemaatnya ini orang-orang susah dan dia bisa jual lagi nanti di kemudian hari. Apa yang dia jual? Misalnya dia syuting hari ini. Ada namanya Pak Budi. Ini Pak Budi rumahnya kumuh seperti ini ya. Rumahnya susah. Setelah setengah tahun ikut dengan Risuli Lubis, didoakan sama Risuli Lubis, sekarang dia punya rumah, udah punya rumah sendiri permanen. Kan bisa dijual. Setengah tahun lagi, 1 tahun lagi bisa dijual. Ya, berkat didoakan sama Risuli Lubis, Pak Budi ini sukses mengangkat derajat dan juga ekonomi keluarganya. Jadi ada lagi nanti selling yang bisa dijualnya ya. Terus yang ketiga, dengan menggunakan nama gereja Murtadin itu, ini bisa merayu orang untuk berdonasi lebih kencang. Tentu saja oten-oten di luar sana pasti akan iba kan. Waduh, ini ada saudara kita mau bergereja nggak punya gedung, hanya di pinggir rel, bahaya kan untuk keselamatan. Salah-salah bisa kena tabrak gitu kan. Jadi mereka pasti akan berpikir ini yang harus kita dukung. Bukan orang seperti Saipudin, bukan orang seperti Kanwur, Pavel yang hidup nyaman gitu kan. Kalau Risuli Lubis udah bekerja dia, turun ke masyarakat bawah. Kalau mereka cuma di studio, ayo gitu kan, apalagi Pak Bom gitu kan. Live bersama Pak Bom 12 jam sehari. Ya cuman dodo ngerumpi. Kalau ini kerja nyata. Langsung di lapangan. Ada orangnya, ada tempatnya, ada semuanya. Mantap nih Risuli Lubis. Jadi secara sellingnya lebih dapat. Ya, dia berhasil menaikkan itu. Menaikkan image-nya sendiri, apalagi sepeninggal Saipudin Ibrahim. Oten-oten di Indonesia ini butuh sosok pengganti Saipudin yang bisa menjadi bumper kekristenan yang baru. Yang bisa mengangkat nasib para oten-oten penghujat ini ya. Jadi Risuli Lubis berhasil nih nampaknya. Kalau menurut saya ya, langkah-langkahnya udah bagus, langkah-langkahnya udah luar biasa. Ini akan membuat simpati dan semangat oten-oten untuk berdonasi lebih kencang lagi tentunya. Ya, ini tinggal dipoles-poles, tinggal dikasih nampak progresnya. Jadi kasih nampak, ini udah kita buat. Ya, mungkin minggu depan udah siap atau beberapa hari lagi udah siap. Inilah gereja Murtadin yang sebelumnya cuma tanah kosong di samping rel, udah kita dirikan gubuk ya. Udah ada gubuknya. Jadi minimal kalau hujan nggak kena lah ya. Kalau sebelumnya kan outdoor, kalau hujan nggak bisa kebaktian. Kalau ini sudah di dalam ruangan, udah kita belikan tape lah. Walaupun belum ada alat musik yang lengkap, tapi minimal sudah ada lagu, ya sudah ada alat musik seadanya, udah ada lukisan-lukisan Yesusnya, ya udah ada lampunya, udah ada semua gitu. Walaupun seadanya. Nanti baru pelan-pelan galang lagi donasi. Kami akan beli tanah. Ada tanah harga sekian gitu kan, kita akan galang donasi. Ya, bagus sih. Saya salut sih. Memang di kekristenan tuh gampang yang gituan. Gampang sekali untuk mengajak oten-oten untuk ibah ya, dan juga mau berdonasi kepada dia. Itu memang kelebihan dari oten. Kita nggak bisa pungkiri ya. Beda dengan di Muslim,
Yang ada dimaki sama orang kita kalau seperti itu. Apalagi itu tanah PTKA mau kamu bangun pula jadi gereja murtadin. Jadi bagi Oten-Oten semangatlah dukung. Bagus Ki. Yang satu ini agak lebih mending daripada si Saipudin ya. Jauh lebih mending. Itu yang bisa saya sampaikan untuk si Risuli Kubis ini ya. Mantap. Terus apalagi ya mau kita bilang ya. Jadi lupa saya. Tadi saya udah kepikiran tapi agak-agak lupa juga ya. Saya cuma mau bilang tolong juga itu Watma itu diperhatikan Pak Risuli Lubis. Minggu lalu Anda janji akan mencoba agar bisa melobi kepala lapas agar mau memperlakukan KC dengan spesial. Saya juga bingung kenapa Anda katakan itu di YouTube. Ya, salah-salah bisa diperiksa itu Pak. Nggak boleh nyogok-menyogok, lobby-melobi untuk mendapatkan perlakuan spesial itu nggak boleh Pak. Ya, itu ranahnya jadi korupsi juga itu. Nggak boleh. Jadi tolong perhatikan aja hidup Watma. Mungkin ya Watmanya bisa Anda santunin atau sebulan sekali Anda kunjungi ya atau minimal video call lah kan bisa Pak. Seminggu sekali mungkin Anda buat konten video call dengan Watma gitu kan kondisi Watma gimana. Terus kasihlah testimoni dari Watma tentang bagaimana perjuangan Risuli Lubis terhadap keluarga Anda dibandingkan dengan Saipudin ya. Suruh Watma puji-puji Anda, jelek-jelekkan Saipudin. Maka otomatis para Oten-Oten akan beralih menjadi mendukung Anda, tidak mendukung Saipudin lagi. Itu salah satu strategi yang bagus sih untuk menaikkan image si Risuli ini. Saya salut dengan Anda, yang pasti ya. Cobalah Watma itu diperhatikan. Terus jangan lupa juga si KC itu Anda datangi, kalau bisa difoto atau apa gitu kan, supaya tetap eksis. Kasihan si KC nih, kalau nanti lama-lama semua orang melupakan dirinya. Ini udah mulai nih, satu persatu orang meninggalkan dia kan, seperti yang dibilang Watma, nangis-nangis. Hanya tinggal Anda lah yang masih memperhatikan dirinya. Kalau saya tetap perhatikan sih, tenang saja. Ya, saya lagi mikir mau kirim orang nanti setelah bisa dikunjungi ya, karena dibilang kan hari Kamis ini baru mulai boleh ya, baru mulai boleh orang mengunjungi si KC karena 2 minggu karantina dulu, isolasi mandiri ya, isoman. Setiap narapidana baru itu harus isoman dulu. Jadi nggak boleh langsung dikunjungi. Jadi ini udah pas 2 minggu, nanti kita akan cari orang untuk mengunjungi si KC di LP Ciamis ya. Ya dukung aja dan doakan saja teman-teman ya, kita bisa melakukan itu. Dan ya untuk gereja murtadinnya si Risuli Lubis, cepatlah berdiri Pak. Cepatlah berdiri ya, kita tunggu bagaimana kelanjutannya supaya kita juga ada pembahasan. Kasih ini buat teman-teman semua ya. Dan menurut teman-teman nih, apalagi yang harus dilakukan Risuli Lubis untuk menaikkan image-nya? Atau perlu dia juga mengunjungi si siapa tuh? Siapa namanya? Kok saya lupa. Oh, Sarah Ayu ya. Apa mungkin si Risuli Lubis perlu juga nih mengunjungi Sarah Ayu kan? Karena dulu kemarin sempat ribut ya. Sarah Ayu istrinya Saipudin sama dia kan sempat nggak enakan tuh. Saling berbalas pantun di YouTube ya. Sempat saling balas pantun. Mungkin dikunjungi aja Pak. Supaya hubungan Bapak sama dia bagus, kunjungi dia. Kalau bisa tawarkan dia jadi Salome juga. Ya, tawarkan kembali untuk menjadi Salome antara Anda dan Saipudin gitu kan. Ya tawarkan aja, mana tahu mau dia kan. Mumpung Saipudin di Amerika kesepian gitu kan. Coba ditawarkan. Ya, mana tahu nanti Anda bisa taruh dia di apartemen mana gitu kan. Anda bilang kalau pulang ke rumah bahaya. Bahaya orang tahu rumah Anda. Anda di apartemen saja. Ini ada apartemen saya gitu kan. Apartemen Tower Rudal Salome ya. Oke. Jadi mungkin dari saya itu aja. Dan bagi teman-teman kalau ada ide yang harus dilakukan Pendeta Risuli Kubis, silakan tulis pendapat Anda, nanti saya sampaikan juga. Saya harap Risuli Lubis menonton karena biasa dia ada nonton-nonton juga channel saya. Ya. Channel saya ini menjadi channel yang suka ditonton oleh para oten-oten ya. Saya pun nonton, kalau apologet Kristen yang lain udah pasti nonton lah. Risuli Lubis juga nonton. Jadi silakan kalian tulis, nanti kita bahas. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Ya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tobat. Ya, jaga NKRI, NKRI harga mati.